Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Bawaslu Jakarta Barat dalam acara podcast Bawaslu Jakarta Barat. Ini karena jarak sudah memenuhi protokol kesehatan, jadi pada narasumber boleh dibuka. Baik, kali ini tema yang akan kita angkat adalah mengenai penanganan pelanggaran pidana pemilu khususnya di wilayah Jakarta Barat. Sebelum berlanjut, mungkin saya akan memperkenalkan kurikulum vitae atau biodata narasumber kita. Mungkin kalau di dunia kepemiluan khususnya Jakarta Barat, narasumber kita ini tidak asing lagi. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Abdul Rauf, tempat lahir Jakarta 11 April 1971, pengalaman kepemiluan dan pemilu legislatif tahun 2004, Ketua Panwaslu Kecamatan Kalideres, pemilu presiden dan pemilu legislatif 2009, Ketua Panwaslu Kecamatan Kalideres, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2012. Ini yang luar biasa, beliau pernah menjadi Ketua Panwaslu Pak ya, sebelum namanya jadi Bawaslu ya, sebagai Ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Barat pada pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif 2014. Nah, pada tahun 2019 ini beliau menjadi anggota Bawaslu Jakarta Barat, koordinator divisi penanganan dan pelanggaran pemilu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Pak dalam kondisi pandemi ini, kira-kira nih kinerja Bawaslu nih sebelum masuk dalam pokok materi yang insya Allah nanti kita bahas dalam 30 menit ke depan? Sebetulnya pandemi atau tidak pandemi, untuk kinerja kita tetap melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi, tapi dengan memperhatikan prokes yang ada. 3M-nya tetap Pak ya. Makanya ini jarak pun udah aman kita nih Pak, jadi bisa buka masker. Lanjut mungkin Pak, mungkin sahabat Bawaslu bertanya-tanya apa sih yang menjadi landasan kinerja Bawaslu Jakarta Barat, spesifik mungkin studi kasusnya pada tahun 2019 di mana kita menghadapi dua pemilu, yaitu pemilihan presiden dan legislatif. Apa saja sih Pak yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut dan bagaimana Bawaslu Jakarta Barat khususnya divisi penanganan dan penindakan ini mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut Pak, karena setahu saya kan Bawaslu ini lebih kepada preventif, pencegahan, bukan penindakan itu Pak. Silakan Pak. Ya, kita tahu bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 itu merupakan pemilu yang cukup luar biasa ya, karena antara pemilu presiden dan pemilu legislatif itu dijadikan menjadi satu dengan berbagai macam persoalan di dalamnya. Kita Bawaslu berusaha tetap menjaga agar pelaksanaan proses demokrasi tersebut berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nah, Bawaslu sendiri terkait dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 banyak langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, sesuai dengan moto atau semboyan Bawaslu, awasi, cegah dan tindak. Artinya dari saat tahapan-tahapan awal itu dimulai, kita berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan. Nah, ketika ada indikasi pelanggaran, sebisa mungkin kita melakukan tindakan preventif. Tetapi kalau memang itu sudah tidak dimungkinkan lagi untuk tindakan preventif, maka langkah berikutnya adalah ya mau tidak mau tindakan. Dalam proses perjalanannya Pak, dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif pada tahun 2019, ada berapa Pak penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Barat?
Ya, sebetulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu cukup banyak ya. Eh, Baik sifatnya temuan maupun laporan yang masuk ke Bawaslu itu cukup banyak gitu. Di sini ada pemilahan, ada yang terregister dan ada yang tidak terregister. Nah, yang terregister itu adalah temuan maupun laporan yang memang sudah memenuhi syarat-syarat formil dan materialnya. Sementara yang tidak terregister itu adalah temuan maupun laporan yang tidak terpenuhi syarat baik formil maupun materialnya. Nah, yang terregister masuk ke Bawaslu itu laporan dan temuan itu jumlahnya 14 buah. Ya, Berarti 14 kasus gitu ya. 14 kasus itu bisa dispesifik berapa temuan, Ya. berapa laporan kira-kira, Pak? 12 dalam bentuk laporan, sementara temuan ada 2 buah. Dan ini kan bisa dibedakan ya. Kalau temuan itu adalah hasil pengawasan dari teman-teman pengawas di bawah, baik dari pengawas Kecamatan. TPS, pengawas pengawas kelurahan, dan juga pengawas kecamatan serta pengawas di tingkat kota itu sendiri. Sementara kalau laporan adalah laporan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat yang dilaporkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Barat dengan kelengkapan syarat formil maupun material. Nah, dalam proses perjalanan ya Pak, setahu saya itu kan Bawaslu Kota maupun Kabupaten ini kan baru menjadi badan itu kan pada setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, kalau misalkan ada 14 temuan ataupun laporan yang Bapak ceritakan tadi, Pak, kan jadi publik bertanya-tanya nih, Pak. Sejauh mana sih keseriusan Bawaslu dalam menangani penanganan pelanggaran pidana tersebut? Nah, apakah sudah ada yang sampai ke jalur pengadilan dan sampai berkekuatan hukum tetap, Pak? Ya, sebelum saya menjabarkan lebih jauh, di sini saya akan mencoba mengklasifikasikan dulu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kota Jakarta Barat. Kita tahu bahwa tahapan itu cukup panjang, ya, dari tahapan awal yaitu proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan tahap rekapitulasi, ya, itu tahapannya cukup panjang. Dan pelanggaran yang banyak terjadi itu adalah pada saat pelaksanaan kampanye. Ya. Dan ya hampir keseluruhan itu laporan yang masuk itu di tahapan yang cukup banyak itu adalah kampanye. Hampir kalau nggak salah itu 80% lah di tahapan kampanye itu. Dan saya klasifikasikan juga bahwa pelanggarannya itu dalam bentuk pertama ada yang melakukan kegiatan di tempat ibadah, kemudian ada yang melakukan kegiatan di tempat pendidikan, kemudian kampanye di luar jadwal, dan kegiatan-kegiatan yang memang tidak diatur dalam kampanye. Selanjutnya dari pemilahan bentuk pelanggaran yang ada itu, Bawaslu Jakarta Barat dalam proses penanganannya, ya memang kita tidak sendiri ya. Di situ ada pihak penyidik dan juga ada pihak kejaksaan. Yang Boleh disebut dengan dispesifikasi penyidiknya Sentra dari Gakumdu gitu. dari unsur mana, Pak? Ya. Dari mana aja? Ya, untuk di Bawaslu sendiri, penyidik yang ditempatkan di Bawaslu itu adalah penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat. Ya, sesuai dengan SOP yang ada, mereka itu ditempatkan di Sentra Gakumdu bersama-sama dengan Bawaslu dan juga Kejaksaan. Yang jumlahnya itu kalau tidak salah itu 6 orang Personilnya, Pak, ya? personilnya. Sementara dari pihak Kejaksaan personilnya itu 3 orang. Dan dalam proses pembahasan di Sentra Gakumdu, mereka itu selalu mendampingi Bawaslu dari saat penerimaan laporan atau penerimaan temuan itu. Sentra Gakumdu yang ada baik dari penyidik maupun dari pihak kejaksaan
itu selalu mendampingi kita sampai tahapan berikutnya, yaitu di pembahasan, baik di pembahasan pertama, pembahasan kedua, apakah kasus itu lanjut atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya, ketika ada pernyataan bahwa kasus itu naik atau tidak, itu bukan berarti keputusan Bawaslu sendiri, tetapi keputusan itu adalah keputusan bersama antara pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Baru lanjut proses penyidikan gitu Pak. Baru tahap selanjutnya adalah proses penyidikan. Ya. Nah, dalam proses penyidikan itu apakah ada yang sampai kepada yang pertanyaan tadi saya itu Pak adalah ini kan bertanya-tanya Pak. Masyarakat luas ini bertanya-tanya karena masyarakat ini begitu berharap banyak akan keadaan Bawaslu ini, menegakkan keadilan pemilu, ya kan, memantau proses pemilu yang baik, jujur dan adil, ya kan. Nah, apakah dari proses pembahasan yang tadi Bapak utarakan ada sampai ke tahap penyidikan sampai kepada penuntutan ke kejaksaan, Pak? Ya, dari kasus-kasus yang ada, 95% itu kita sampai di pembahasan kedua ya, yaitu pembahasan bersama sentra gakumdu antara Bawaslu, pihak penyidik dan juga pihak kejaksaan. Dan di pembahasan kedua itulah bahwa kasus itu naik atau tidak. Dan ada kasus yang pada prosesnya gitu, atau pada tahap-tahap yang dilakukan oleh sentra gakumdu, kasus itu naik ke pengadilan. Artinya pada saat di pembahasan kedua, semua pihak Bawaslu, kejaksaan dan juga pihak penyidik kepolisian bahwa kasus itu benar-benar telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dituduhkan. Artinya unsur-unsur pidana pemilunya memenuhi Pak ya? Memenuhi unsur-unsurnya. Dan itu sudah berkekuatan hukum tetap Pak, tanpa menyebutkan nama ya, artinya itu sudah inkrah ya? Sudah inkrah, ada vonis dari pihak pengadilan. Dari satu kasus itu kita bisa mengembangkan beberapa putusan gitu. Artinya ini kan kegiatan yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai cukup besar gitu ya, dan juga calegnya itu adalah masih incumbent. Oh, masih incumbent rupanya Pak? Incumbent. Waduh. Anggota DPRD ya. Bentuk kesalahannya adalah melakukan kegiatan di tempat pendidikan. Nah, di samping itu kegiatan tersebut juga melibatkan aparatur sipil negara. Ya, yang memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu aparatur sipil negara itu dilarang untuk melakukan tindakan politik praktis gitu, apalagi mendukung salah satu paslon ya? Calon ataupun pasangan calon atau anggota legislatif tertentu. Nah, sehingga dari kegiatan yang dilakukan oleh saya anggap oknum tersebut, karena di sini melibatkan aparatur sipil negara, untuk pidananya caleg tersebut inkrah putusan di pengadilan, sementara untuk ASN-nya karena kita memberikan rekomendasi ke KASN, ya, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan pihak ASN-nya ini adalah mendapatkan sanksi juga Pak? bukan peringatan lagi ya, sanksi ya, sanksi yang cukup berat gitu. Karena terbukti terlibat ya Pak? Terbukti terlibat, dan pihak KASN mengeluarkan keputusan yang menindak aparatur sipil negara tersebut. Nah, jadi sobat Bawaslu sekalian, bahwa jelas rupanya memang kinerja yang dilakukan oleh Jakarta Barat ini, kita sudah mendengar semua bahwa ada salah satu oknum mungkin Pak ya, oknum salah satu caleg yang notabene dia adalah incumbent dari partai besar, dan Bawaslu Jakarta Barat tidak pandang bulu, ya kan, menindak sampai dilakukan proses peradilan Pak ya.
sampai Nah, ASN-nya pun kalau dari cerita tadi Bapak dari awal temuan, pelanggaran, bahkan sampai kasarnya ada yang lanjut ke meja hijau, kita sama-sama tahu bahwa Bawaslu ini kan banyak Pak. Ya kan, dari Sabang sampai Merauke itu kan pasti ada sekitar ratusan Bawaslu kabupaten, ribuan Bawaslu kabupaten kota ya. Nah, apakah ada reward atau gitu penghargaan khususnya yang diberikan oleh Bawaslu RI Pak terhadap Jakarta Barat, mengenang bahwa apa yang Bapak ceritakan tadi sampai melakukan tindakan punishment sampai ke meja hijau Pak? ya, karena sifat keterbukaan kita dalam proses penanganan pelanggaran, ya, kasus-kasus yang masuk ke Bawaslu Jakarta Barat itu baik kepada pihak terlapor maupun pihak pelapor, kita memberikan informasi secara terbuka. Kita tidak Transparansi, menutupi, Pak, ya, tidak menutupi hasil-hasil investigasi kita dan klarifikasi kita kepada pihak-pihak yang memang terkait di dalam permasalahan tersebut. Bahkan ketika pihak media ikut nimbrung pun kita selalu memberikan penjelasan. Kita memberikan penjelasan terkait dengan status yang kita tangani. Nah, dari proses penanganan pelanggaran yang kita lakukan itu, yang prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada, bahkan keterbukaan informasi publik kita kepada media ataupun masyarakat juga kita informasikan, ya alhamdulillah gitu. Di samping kasus-kasus besar tadi ya yang memang kita tangani itu, Bawaslu Jakarta Barat itu mendapatkan reward gitu dari Bawaslu RI terkait dengan penanganan pelanggaran terbaik. Kalau boleh tahu rewardnya apa tuh Pak? Apakah juara dalam penanganan pemilu terbaik atau apa, dalam bentuk apa Pak rewardnya? Karena ini kan kompetitornya pasti banyak nih Pak, karena bukan hanya se-Indonesia, karena kan bukan hanya Bawaslu Jakarta Barat yang menangani persoalan-persoalan pelanggaran pemilu, karena kan ini pemilu serentak presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif 2019, otomatis seluruh Bawaslu di Indonesia melakukan hal dan kinerja yang sama Pak. Betul. Ya, salah satu bentuk konkretnya adalah mungkin ada di depan kita nih ya. Ini penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Oh iya. Kepada Bawaslu Jakarta Barat dalam bentuk Bawaslu Award ya. Kita sebagai terbaik ketiga ya, penanganan pelanggaran pidana pelaksanaan pemilihan umum Pak ya. Luar biasa sekali memang sobat sekalian, bahwa ini memang adalah bukti konkret bahwasanya kita dapat menyaksikan semua bahwa ada piagam penghargaan. Kalau boleh kita lihat, mungkin ini dari Bawaslu RI ditandatangani oleh Pak Ketua Pak Afan, terbaik dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif. Apa sih harapan Bapak kalau misalkan kita lihat kan pemilu 2019 telah selesai nih Pak, ya kan? Begitu banyak dinamika, polemik, ya kan? Apa sih kiranya harapan Bapak terhadap demokrasi Indonesia ke depan, dan apa harapan Bapak mengenai Bawaslu yang kita cintai ini ke depannya harus seperti apa sih, mengingat begitu banyak lika-liku perjalanan dalam proses pengawalan pemilu 2019 kemarin Pak? Ya, nah terkait dengan demokrasi yang ada, ya kita mengetahui ya bahwa demokrasi bangsa Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Tapi dalam proses perjalanannya ya,
dari pemilu pertama sampai pemilu yang kemarin kita laksanakan itu, demokrasi yang diterapkan itu berbeda-beda gitu. Kita melihat di awal Indonesia merdeka itu, pemilu pertamanya itu, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Kemudian pada saat Orde Lama Pak Soekarno berkuasa, demokrasinya berubah lagi gitu, menjadi demokrasi terpimpin. Nah, begitu juga ketika Soekarno tumbang dan digantikan dengan Orde Baru, demokrasinya juga berubah lagi. Memang sudah demokrasi yang dilaksanakan sudah demokrasi Pancasila gitu. Tapi saya melihat bahwa demokrasi Pancasilanya itu belum sejalan lah dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia gitu. Karena masih menganut keterwakilan gitu. Keterwakilan terutama di parlemen ataupun di DPR dan MPR-nya gitu. Nah, pada saat pada saat reformasi, nah kita melihat sudah ada perbaikan gitu sistem demokrasi di Indonesia-nya ini. Karena setelah reformasi itu demokrasi yang berjalan itu adalah demokrasi langsung ya. Artinya tidak ada lagi keterwakilan. Dan dipilih secara langsung, Pak ya. Demokrasinya itu udah berjalan secara langsung, baik dalam proses pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD maupun DPRD, dan juga pemilihan kepala daerah. Artinya demokrasinya itu sudah berjalan baik lah, langsung masyarakat yang memilih gitu. Lalu harapan Bawaslu ke depan nih, lika-likunya kan nih sangat banyak, Pak. Harapan masyarakat juga terhadap lembaga ini kan sangat besar. Untuk mewujudkan pemilu yang bersih, pemilu yang berkeadilan, ya kan, pemilu yang transparan. Nah, Bapak sendiri kan kalau saya lihat profilnya ini kan sudah sangat lama berkecimpung dalam dunia kepemiluan. Nah, harapan Bapak sendiri terhadap lembaga Bawaslu ke depan ini seperti apa, Pak? Ya, Bawaslu itu kan kalau diibaratkan wasit kan seperti wasit. Ya. Ya penjaga gawang demokrasi lah. Kalau seandainya wasitnya tidak netral atau apa namanya berat sebelah lah. Iya, punggawa demokrasinya itu berat sebelah, ini kan demokrasi itu akan hancur gitu. Ya jangankan tidak ada tidak ada Bawaslu. Ada Bawaslu aja yang namanya pemilu itu pelanggaran banyak. Apalagi tidak ada Bawaslu. Nah, tapi ada Bawaslu bisa diminimalisir nih Pak harapannya. Dengan adanya Bawaslu, artinya proses demokrasinya itu kita bisa kontrol lah, terutama terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu gitu. Nah, ketika di situ ada pelanggaran, di situ ada kegiatan yang curang dalam pemilu, disitulah peran Bawaslu tampil. Peran Bawaslu untuk mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi, keadilan untuk semua peserta pemilu, keadilan juga bagi masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan terkait dengan permasalahan-permasalahan pemilu. Nah, seperti itu peran Bawaslu ke depan tetap dibutuhkan. Baik, mungkin sangat luar biasa sekali pemaparannya dari Bapak Abdul Rauf. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Jakarta Barat, Pak ya. Masa bakti 2017-2022, Pak ya. 2019-2023, Pak ya. Baik, sahabat semuanya, mungkin itu saja yang bisa kami sajikan. Kami berharap akan menambah kesanah pengetahuan, ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang kepemiluan. Terima kasih Pak Rauf. Salam sehat selalu. Baik pemirsa semuanya, sahabat Bawaslu, jangan lupa subscribe, like, and share karena di sini sangat banyak ilmu yang ada.